warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak akan memimpin berdoa pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang Bapak akan absen terlebih dahulu. Muna, Hadir. Emil, Hadir. Bima, Hadir. Nani, Hadir. Afel, Hadir. Ella, Hadir. Safira. Hadir. Wah, alhamdulillah sekarang hadir semua. Nah, biasanya kan absen, ada yang absen. Ya. Nah, sebelumnya lagi kita untuk melatih kenasionalan diri kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari berdiri terlebih dahulu. Hiduplah Indonesia Raya. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan mempelajari tema 8 subtema yang pertama. Bukunya boleh dikeluarkan. Tema 8 subtema yang pertama, yaitu tentang tempat tinggalmu. Dan di sini yang mengawali pertama kali ada tentang cerita. Kita menyambung pelajaran yang terdahulu yaitu cerita. Ada yang pernah membaca cerita? Bagaimana, Papa? Kau lupa? Cerita apa? Cerita si kancil. Nah, si kancil termasuk cerita apa? Dongeng. Ayo, cerita apa? Mana? Cerita tentang hewan itu namanya cerita Fabel. Yang terkenal di daerah kalian apa? Cerita-cerita selain kancil. Satu kali nyaman. Satu kali nyaman berarti termasuk cerita apa? Timun Mas, legenda. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang cerita fiksi. Jadi pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang cerita fiksi, yaitu cerita karangan, cerita yang dibuat-buat atau yang berdasarkan kisah nyata tapi dibuat-buat lagi oleh pengarangnya. Seperti itu. Coba sekarang kalian lihat di buku siswanya. Di situ ada gambar Udin yang menceritakan tempat tinggalnya, yang mana di situ ada cerita ada tempat wisata Telaga Warna, dan di bawahnya ada cerita tentang Telaga Warna tersebut, cerita fiksi tentang Telaga Warna tersebut. Nah, sekarang kalian baca, Bapak beri waktu 10 sampai 15 menit. Silakan dibaca dalam hati. Lalu sekarang kan ada pertanyaan di bawahnya. Nah, 5 soal tersebut sekarang kalian jawab. Nanti akan Bapak bantu jika kalian tidak bisa menjawabnya. Ayo dijawab terlebih dahulu. Ditulis terlebih dahulu. Sudah? Sudah. Sekarang Bapak akan membahas soal tersebut. Nanti akan Bapak sebutkan soalnya dan kalian akan menjawab apa yang sedang kalian tuliskan. Begitu ya? Oke, nomor 1. Siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Saya, Pak. Ya, Fel. Raja, Permaisuri, Putri Raja, dan Rakyat. Ya, benar. Beri tepuk tangan untuk Mbak Fel. Lalu soal yang kedua. Di mana raja melakukan pertapaan? Ya, Safira. Raja melakukan pertapaan di hutan. Ya, benar. Beri tepuk tangan untuk Safira. Terus yang ketiga sekarang. Apa
hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putri? Saya Pak. Ya. Kalung yang terbuat dari untayan permata warna-warni. Ya benar. Jadi rajanya memberi hadiah untuk permaisurinya yaitu kalung dari permata warna-warni. Yang keempat, mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Saya Pak. Iya. Karena putrinya tidak mau menerima kalung pemberian raja dan permaisurinya dengan menepisnya hingga berserakan. Iya. Jadi putri tidak mau menerima pemberian permaisuri. Jadi membuat permaisuri menjadi menangis dan bersedih. Terus yang kelima sekarang, bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Saya Pak, sifat putri dalam cerita tersebut tidak sopan, kasar, dan tidak menghargai pemberian orang lain. Nah, beritahu tanggal Mbak. Jadi ya, putrinya itu termasuk bersikap yang buruk karena tidak mau menerima pemberian orang tuanya. Seperti itu. Jadi kita jangan sampai meniru sikap si putri. Apapun pemberian orang tuanya ya, pemberian orang tua kita ya supaya kita menerima. Iya. Jadi itu tadilah yang namanya cerita fiksi. Jadi Bapak akan menjelaskan bahwa cerita fiksi adalah cerita khayalan, cerita yang dikarang oleh seorang pengarang yang tujuannya untuk menghibur pembaca. Itu namanya cerita fiksi. Nah, di bawah itu di buku kalian sekarang ada kolom ada soal ciri-ciri cerita fiksi dan pengertian dari cerita fiksi tersebut. Nah, kita kerjakan terlebih dahulu itu, nanti akan Bapak bantu mengerjakannya. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu sesuai apa yang Bapak jelaskan tadi. Sudah? Sekarang Bapak akan menanyai lagi seperti tadi tentang soal yang kalian kerjakan, yaitu yang pertama, pengertian dari cerita fiksi apa? Ya. Cerita rekaan atau khayalan hasil imajinasi pengarang berdasarkan pengalaman atau dengan alasan yang dibuat untuk menarik pembaca. Iya benar. Jadi cerita intinya adalah cerita fiksi adalah cerita khayalan yang dibuat-buat. Terus sekarang yang kedua, ciri-ciri cerita fiksi. Saya Pak. Ya benar, ayo. 1. Cerita rekaan. 2. Tujuannya menghibur. 3. Alurnya jelas. 4. Bahasanya mudah dipahami. Ya benar. Itu tadi adalah ciri-ciri cerita fiksi. Jadi memang yang pertama adalah berupa khayalan. Yang kedua tujuannya untuk menghibur dan bahasanya itu pasti mudah dipahami karena untuk hiburan pembaca. Sekarang kita amati di gambar tersebut ada gambar di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ada yang tahu itu gambar apa? Udin sedang ngapain? Main ayunan. Iya benar, main ayunan. Di sebelah kiri apa? Ada yang tahu sebelah kiri Udin lagi ngapain? Lagi main ayunan. Nah itu namanya adalah yang gambar sebelah kiri itu Udin sedang sama Udin. Terus yang di sebelah kanan adalah Udin sedang seperti itu yang dilakukan Udin tadi adalah tarikan dan dorongan. Jadi itu adalah yang dinamakan gaya. Itu namanya gaya. Jadi kekuatan yang dilakukan untuk menarik ataupun mendorong sesuatu. Dan ayunan itu menjadi apa namanya? Ayo. Bergerak. Namanya bergerak, berpindah dari tempat semula. Itu namanya bergerak. Ada yang ditanyakan lagi tentang itu? Kali ini kita Bapak akan membentuk kelompok 3 dan 4. Jadi yang sebelah sini Sapira, Ella dan Afer jadi kelompok 1 dan Mbak Nani sampai Mbak Mona jadi kelompok 2. Silakan berkelompok. Kita akan melakukan percobaan gerak dan gaya. Ayo silakan berkelompok. Ke sini. Maju sini. Ini maju. Di sini.
kita akan melakukan percobaan, yaitu dengan mendorong dan menarik meja. Oke? Jangan ini nanti patah. Jadi setiap kelompok melakukan percobaan mendorong dan menarik. Oke? Silakan melakukan percobaan itu. Dan nanti hasilnya ditulis sesuai dengan apa yang ada di situ. Mendorongnya bukan gitu. Mendorongnya didorong, jadi tidak di orangnya tapi didorong. Lupa. Nah sekarang hasilnya ditulis di jawabannya. Soal yang pertama kan berbunyi apa yang terjadi jika meja didorong, ya kan? Tulis apa yang terjadi apa? Ayo ditulis. Mejanya ditulis. Ya tulis. Terus lagi dua-duanya. Kenapa? Kemana? Ya kemana? Ayo. Kalau didorong dia larinya kemana? Kalau ditarik Ke sana. mejanya Mana? sudah kalian kerjakan. Sudah. Nah sekarang Bapak minta satu orang maju ke depan untuk membacakan hasil dari apa yang kalian lakukan percobaannya. Ayo, siapa yang mau maju? Ayo. Iya. Silakan apa? Iya. Apa yang terjadi pada saat meja didorong? Jawabannya saat didorong meja bergerak. Meja bergerak dari kelompok 2 bagaimana? Pindah tempat. Pindah tempat juga tidak apa-apa. Ayo, yang kedua. Kemana arah meja saat didorong? Jawabannya ke arah depan. Lalu ada perubahan kedudukan pindah posisi menjadi mendorong. Apa benar? Dari nomor 2 bagaimana? Ke depan saja. Iya. Oh, terlalu panjang. Yang ketiga, apa yang terjadi saat meja ditarik? Jawabannya meja bergerak. Sama. Tempat. Berarti sama kayak tadi ya. Yang keempat, kemana arah meja saat ditarik? Jawabannya ke belakang. Meja mendekati pendorong dan berpindah posisi. Oh ya, sama. Nah, itulah tadi hasil percobaannya dari kelompok 1. Silakan kembali. Itu adalah percobaan gerak dan gaya. Nah, sekarang kita isi tabel yang ada di buku siswa tersebut, yaitu perbedaan antara gerak dan sudah. Kalau siapa yang mau maju Saya, Pak. membacakan perbedaan gaya dan gerak. Gaya adalah kekuatan yang menyebabkan benda yang dikenai gaya menjadi bergerak, berubah kedudukan atau berubah bentuk. Berarti gerak intinya apa? Gaya intinya apa? Kekuatan yang membuat bergerak. Nah, terus sekarang gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lain. nah itu namanya Gerak. berpindah dari Satu tempat ke tempat lain. Oke, terima kasih Mbak Ima. Itu tadi yang dijelaskan oleh Mbak Ima tentang perbedaan gaya dan gerak. Nah sekarang dia mau bertanya mungkin tentang gaya dan gerak atau tentang cerita fiksi. Tidak ada? Tidak ada Bapak yang akan bertanya. Ada yang tahu tadi apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Cerita khayalan. Nggak nyata benar, cerita yang dikarang oleh pengarang yang berupa
ya. Tujuannya untuk apa? Menghibur. Menghibur pembaca karena itu hanya sebuah Karya. Terus cirinya apa tadi? Komona tadi bisa diulangi ayo apa? Cerita rekaan, tujuannya menghibur, alurnya jelas, bahasanya mudah dipahami. Iya, benar. Dari ciri cerita fiksi. Terus gaya, apa yang dimaksud dengan gaya? Kekuatan menentukan Terus gerak? Perbedaannya itu apa? Gaya dan gerak adalah perbedaan antara gerak Gaya itu kekuatan, gaya itu perpindahan Iya, posisi. benar. Tadi perbedaan gaya dan gerak dan cerita fiksi dan ciri-cirinya. Ya, ya. Sudah paham tentang cerita fiksi? Alhamdulillah. Gaya dan gerak? Dan sudah mengerti? Ya. Sekarang Bapak akan membagikan soal evaluasi untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I don't care